Ketika Anda berencana membangun rumah, ternyata ada dokumen yang sangat penting dan vital yang harus dipersiapkan sebelumnya. Tidak sedikit yang sudah membangun rumah tanpa dokumen tersebut lengkapi, banyak yang mengalami kegagalan, sehingga terjadi pembongkaran akibat kesalahan konstruksi dan menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya, yang pada akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Sangat disayangkan bukan? Oleh karena itu, Anda sangat disarankan memiliki terlebih dahulu kelengkapan dokumen tersebut. Tentunya demi kualitas dan ekspektasi Anda agar sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum Anda membangun rumah? Selengkapnya simak terus video ini. Sebelum masuk pada inti video, silakan untuk subscribe, like, dan share agar orang lain tahu apa yang Anda tahu. Dokumen yang dipersiapkan ketika akan membangun rumah adalah 1. Gambar kerja. Gambar kerja adalah gambar acuan yang digunakan arsitek untuk merealisasikan antara ide dan gagasannya ke dalam wujud fisik bangunan. Jadi, dalam sebuah pengerjaan konstruksi, gambar kerja mutlak harus ada. Gambar panduan ini bisa disebut juga gambar teknis, yang berisi berbagai gambar yang menjelaskan ukuran, spesifikasi, elevasi volume, dan detail-detail poin penting untuk pedoman pelaksanaan konstruksi. Manfaat gambar kerja yang utama seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu sebagai panduan pedoman pelaksanaan konstruksi, sehingga bangunan tidak dibuat sembarangan. Selain itu, gambar teknis ini juga bisa dimanfaatkan untuk menghitung biaya sebagai patokan dalam pembuatan dasar rencana anggaran biaya atau RAB. Jadi, secara sederhana, gambar kerja yang dibuat secara lengkap, detail, dan akurat akan memudahkan pekerjaan konstruksi. Tukang borongan atau kontraktor pun semakin mudah merealisasikan bangunan dengan tepat tanpa harus terus diawasi oleh arsitek maupun pemilik. Tak hanya itu, dengan gambar kerja, maka akan mempersingkat waktu dan biaya. Selain manfaatnya untuk mempermudah pekerjaan konstruksi, dokumen gambar ini akan dibutuhkan ketika pengajuan pengurusan legalitas IMB atau saat ini PBG yang diminta oleh Perda setempat. Gambar kerja ini terdiri dari beberapa kelengkapan, yaitu gambar block plan, gambar site plan, layout dena, gambar potongan struktur, detail struktural, tampak bangunan, gambar arsitektur, gambar elektrikal, gambar plumbing, gambar sanitasi, dan gambar detail lainnya. Kelengkapan desain lainnya, yang kedua, gambar 3D. Gambar 3D merupakan gambar atau media untuk mempresentasikan bentuk wujud fisik bangunan secara lebih nyata, mengilustrasikan bentuk, tekstur material, maupun warna dari sebuah perencanaan arsitektur, sehingga pihak-pihak yang memerlukannya mendapat gambaran yang lebih mudah dilihat dan dimengerti. Bisa dikatakan, gambar 3D atau 3D ini merupakan wujud representasi akhir dalam perencanaan arsitektur. Gambar 3D ini terdiri dari dua, yaitu gambar 3D eksterior dan gambar interior. Gambar 3D eksterior memperlihatkan wujud fisik bangunan atau rumah dari luar dengan mengilustrasikan suasana rumah dan lingkungan di sekitarnya. Sementara gambar 3D interior merupakan ilustrasi ruang dalam yang menunjukkan suasana bagian dalam rumah, baik dekorasi, tata letak furniture, dan spot pencahayaan lampu maupun pencahayaan alami. Jadi, gambar 3D ini tidak kalah penting dengan gambar kerja. Kesimpulannya, manfaat dengan adanya gambar 3D ini: 1. Terlihat lebih nyata.
Kedua, lebih mudah dibayangkan. Ketiga, sebagai wujud hasil kaya akhir. Good job. Kelengkapan desain lainnya yang ketiga, RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Ketika hendak membangun rumah, baik itu lahan dari nol atau renovasi, Anda harus mempertimbangkan perhitungan anggaran agar anggaran yang telah Anda persiapkan sesuai dengan tujuannya. Dalam pengertiannya, RAB adalah perencanaan biaya yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi pembangunan. Karena harus disusun secara rinci pembiayaan tersebut, maka RAB ini terdiri dari komponen-komponen yang berisi tentang spesifikasi pekerjaan. Ini harus dicantumkan baik dari pekerjaan ringan sampai yang terberat, serta penggunaan bahan atau materialnya. Setiap item pekerjaan harus memiliki ukuran yang jelas. Maka dari itu, satuan dalam pengukuran sebuah item atau objek pekerjaan harus dicantumkan. Selain total biaya material, biaya untuk tenaga kerja juga harus terinci dengan baik. Penetapan biaya tenaga kerja didasarkan pada analisa harga satuan SNI pada kondisi dan situasi berlaku. Di akhir, menjumlah total biaya keseluruhan proses pembangunan dari setiap item pekerjaan dan upah tersebut di atas. Nah, kesimpulannya, antara gambar kerja dan RAB ini tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Gambar kerja menunjukkan bentuk dan detail desain dari spesifikasinya, sementara RAB menunjukkan spesifikasi, volume, dan anggaran yang dikeluarkan. Ya, RAB ini memiliki manfaat lain. 1. Dari RAB ini bisa dikembangkan untuk membuat time schedule atau kurva S agar mengetahui durasi waktu pelaksanaan konstruksi. Kedua, RAB ini dapat dijadikan acuan untuk mempersiapkan seberapa banyak penggunaan material sehingga Anda tidak kebingungan ketika belanja materialnya. 3. RAB ini menjadi data ketika pelaksanaan fisiknya diserahkan kepada kontraktor. Berbekal dengan RAB ini, Anda dapat negosiasi dengan kontraktor, sehingga kontraktor bisa memberikan penawaran harga pelaksanaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi gambar kerja dan volume RAB. 4. Yang jelas, dengan RAB ini Anda sudah mengetahui secara pasti anggaran keseluruhan rumah Anda. Demikian sobat, dokumen kelengkapan desain yang harus Anda persiapkan ketika Anda akan membangun rumah. Kesimpulannya, gambar denah dan gambar 3D saja tidak cukup. Ini semua demi kualitas dan batasan anggaran yang sudah Anda siapkan agar sesuai dengan ekspektasi rumah impian Anda. Jika Anda memerlukan jasa desain rumah, silakan kontak ada di deskripsi video.